Nah, yang menarik dari hasil survei Litbang Kompas ini, suara dari Eyang Prabowo tampaknya sudah stuck, nggak bisa naik tinggi lagi. Mimpi buat bisa menang satu putaran sulit terwujud. Walaupun dalam 3 bulan terakhir sudah terjadi perubahan peta politik yang mengguncang, yakni manuver keluarga Presiden Jokowi yang merapat, suara Eyang Prabowo dan Gibran ternyata tetap nggak bisa tembus 40%. Mantap, lembaga survei Australia buktikan elektabilitas Ganjar 38%, jauh lampaui Prabowo dan Anies. Ini baru bisa dipercaya, pastikan kemenangan di Pilpres 2024. Voting, yaitu Ganjar ternyata mendapatkan 38%, sedangkan Pak Prabowo Subianto 30% dan Anies Baswedan 25%. Nah, di sini sangat berbanding terbalik ya, yaitu dengan capaian hasil survei ya setidaknya lembaga survei kredibel di Indonesia, bahkan secara jauh menempatkan Ganjar Pranowo di bawah Prabowo Subianto. Ya kalau kita ketahui dari hasil survei-survei pada waktu lalu. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Seperti dilansir dari bisnis.com, Roy Morgan, lembaga riset yang bermarkas di Australia, menempatkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di peringkat teratas mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Namun demikian, Roy Morgan melakukan survei pada Juli-September 2023 terhadap 2.630 pemilih Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Itu artinya survei dilakukan sebelum manuver keluarga Jokowi yang diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan survei tersebut, Ganjar Pranowo meraih total suara 38%, naik 10% sejak kuartal Maret 2023. Ia mengungguli Prabowo dengan perolehan 30%, naik 13%, dan Anies 25%, naik 10%. Sementara itu, sekitar 7% partisipan menyatakan tidak memilih ketiganya. Selain itu, survei ini juga menemukan jika Ganjar memimpin perolehan suara dengan kuat di Pulau Jawa, sementara Prabowo bersaing ketat dengan Ganjar di Pulau Sumatera. Kata CEO Roy Morgan Michelle Levin, pada Jumat 15 Desember, Ganjar dari PDIP memimpin dengan kuat di Pulau Jawa yang paling padat penduduk di Indonesia dengan dukungan 41%, unggul lebih dari 10% dari penantangnya Prabowo 29% dan Anies 25%. Sementara itu di Pulau Sumatera yang merupakan pulau terpadat kedua di Indonesia dengan 60 juta jiwa, Prabowo imbang dengan Ganjar dengan perolehan 33%. Anies berada di urutan ketiga dengan perolehan 28%. Prabowo juga unggul di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Di Sulawesi Prabowo 42%, Ganjar 33%, Anies 22%, sementara Kalimantan Prabowo 30%, Ganjar 25%, dan Anies 25%. Berdasarkan perhitungan tersebut, Levin mengambil kesimpulan bahwa Ganjar merupakan kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Ia berkata, Ganjar dengan dukungan 38% masih berada di posisi utama untuk menggantikan Presiden Jokowi saat ini, yang juga berasal dari Partai Demokrasi Perjuangan. Kendati demikian, mengingat perolehan elektabilitas yang ketat di antara ketiga kandidat, maka ia menyebut peluang diadakannya putaran kedua Pilpres masih terbuka lebar. Ia berkata, tak satu pun dari ketiga kandidat tersebut berada dalam jarak mutlak dari mayoritas dukungan. Ini berarti pemilu putaran kedua mungkin akan diadakan 4 bulan pada pertengahan Juni 2024. Ya, menarik kalau kita lihat riwayatnya survei Roy Morgan yang selalu hasilnya akurat dengan hasil Pilpres di Indonesia. Maaf, bukan mendiskreditkan lembaga survei lainnya, tapi rekam jejak lembaga riset Roy Morgan ini cukup kredibel dan terpercaya. Yang percaya monggo, yang tidak percaya juga monggo. Tapi saya hanya mau bilang, lembaga riset Roy Morgan ini selalu tepat prediksinya. Buat tetangga sebelah, waktu dan tempat dipersilakan untuk panik. Karena keakuratan survei Roy Morgan yang memenangkan Jokowi JK dan Jokowi Amin di Pilpres 2019 silam dengan angka yang tidak jauh dari hasil Pilpresnya, ada kubu paslon yang menunggu survei Oktober-Desember, berharap paslonnya menjadi nomor 1 di survei tersebut dan menang satu putaran. Awas loh, ada kecolongan survei yang tidak memberikan prediksi menang satu putaran. Orang yang banyak alasan biasanya efek panik karena sudah senang, tahu-tahu, boom, surprise. Nyatanya, ada survei luar yang membantah semua.
Yang takut banyak yaitu lembaga surveinya yang abal-abal, kliennya dan pendukungnya yang sudah terlanjur senang. Cadas. Paslon yang disebut gemoy-gemoy itu begitu percaya diri banget karena ada anak presiden dan presiden akan membantunya. Lalu menghayal bisa menang satu putaran. Bansos akan terus diguyur sampai tahun depan. Tapi Ferguson tidak akan semudah itu bisa menang satu putaran. Apalagi capresnya yang mudah emosian, cawapresnya pun nyatanya sama saja emosiannya. Gak usah banyak bacot. Tuh, lembaga riset internasional sudah membuktikan. Bagaimana menurut Anda? Insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Kami sampaikan bahwa beliau bukan orang lain dan bukan orang asing bagi Nahdlatul Ulama dan anak muda Nahdlatul Ulama. Orang penting Prabowo Gibran dipecat dari kepengurusan PBNU, suara makin jauh, bisa-bisa kalah satu putaran. Kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi tidak ini? Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pergantian kepengurusan antar waktu masa khidmah 2022-2027. Ada salah satu ketua PBNU yang diberhentikan. Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan PBNU Rabu 15 November 2023. Adapun pergantian kepengurusan tersebut telah disahkan dengan terbitnya surat keputusan PBNU nomor 01.C/A.2.04/11/2023 tentang pengesahan pergantian antar waktu pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027. Surat itu dikeluarkan PBNU pada Rabu 15 November. Melalui situs resminya, PBNU memberhentikan dengan hormat Kiai Haji Muhammad Syakrim dan Kiai Haji Muhammad Hatim dari Mutasyar PBNU sisa masa khidmah 2022-2027. Pemberhentian ini disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. PBNU pun menetapkan Kiai Haji Ubaidillah Ruhyat dan Kiai Haji Muhib Aman sebagai Rais Syuriah PBNU sisa masa khidmah 2022-2027. Kiai Haji Subhan Mahmun yang juga awalnya menjabat sebagai Rais PBNU menjadi Awan PBNU dan Profesor Rumadi menjadi Ketua PBNU. Berikut isi surat tersebut lebih lengkapnya. Terbitnya SK ini juga menegaskan bahwa SK PBNU bernomor tersebut tertanggal 4 Zulhijjah tentang pengesahan pergantian antar waktu pengurus besar Nahdlatul Ulama sisa masa hikmah 2022-2027 tidak berlaku lagi. Saat dimintai konfirmasi, Nusron mengaku tidak tahu kenapa dirinya diberhentikan dari Ketua PBNU. Sekretaris TKN Prabowo Gibran itu menyatakan sebagai santri dia tidak boleh membantah. Ia berkata, nggak tahu, ikuti saja, santri nggak boleh membantah. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi berkata, iya betul, kata pria yang akrab disapa Gus Fahrul tersebut. Ia mengatakan alasan Nusron diberhentikan karena mempunyai rangkap jabatan dalam salah satu parpol. Ya memang aturan organisasi tidak boleh rangkap jabatan di harian partai politik. Sebelumnya larangan rangkap jabatan ini diputuskan oleh Komisi Organisasi dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023 di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pengurus harian dalam kepengurusan NU adalah semua pengurus dalam jajaran Syuriah dan Tanfiziyah. Mereka tidak diperbolehkan menjadi pengurus harian di partai politik. Kalau di partainya jadi seksi konsumsi masih boleh, kata dia. Adapun khusus mandataris muktamar dan konferensi dalam hal ini adalah Rais Am dan Ketua Umum PBNU serta Rais dan Ketua PWNU, PCNU, Ranting dan Anak Ranting. Ditegaskan Faisal mereka sama sekali tidak diperbolehkan menjadi pengurus parpol apapun itu jabatannya. Alasannya adalah mandataris itu pemimpin NU yang kita muliakan sehingga tidak pantas kedudukannya ada di partai politik. Pengurus harian partai politik, kata Faisal, jika ingin menjadi pengurus harian NU, maka harus mengundurkan diri dulu dari pengurusan partai politik. Sementara itu, jika pengurus harian NU hendak maju menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif masih diperbolehkan. Ia berkata, pengurus harian masih boleh caleg, kalau mandataris tidak boleh. Kalau mandataris dia nyalek, nyapres, bahkan sampai calon camat sekalipun, itu harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
Sekali lagi ingat pesan Ketua PBNU, larang bawa-bawa organisasi NU untuk politik praktis. Pengurus NU di semua tingkatan agar tidak membawa organisasi NU untuk kegiatan politik dan politik praktis. Gus Yahya akan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Gus Yahya mempersilahkan bagi pengurus untuk mendukung capres-cawapres atas nama pribadi tidak membawa-bawa organisasi NU. Negara ini butuh pemimpin berkualitas, bukan pemimpin yang hanya berpikir semua masalah solusinya adalah makan gratis dan gaji tinggi. Bagaimana menurut Anda?